Bayaran ternyata artis sampai sekarang ini banyak yang membungkam gitu kan. Salut untuk para beberapa selebriti yang benar-benar berani pakai TikTok gitu kan, menagih gitu kan, menagih bayaran ini tidak pernah kunjung beres ya kan. Termasuk juga manajer tuh ada di situ ya kan tadi. Media sosial dihebohkan oleh sejumlah artis yang secara kompak menagih tunggakan honor senilai miliaran rupiah kepada sebuah stasiun televisi swasta. Isu ini pertama kali mencuat setelah Mak Vera meluapkan kekecewaannya di media sosial terkait pembayaran hak kerjanya yang belum dilunasi sejak bertahun-tahun lalu. Gelombang desakan publik pun kian membesar setelah persoalan utang penyiaran tersebut dibongkar secara terbuka. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Inul Daratista yang secara blak-blakan menembak identitas stasiun televisi bersangkutan akibat tunggakan honor beberapa program lamanya. Tak hanya itu, Baim Wong turut mengisyaratkan hal serupa dan mendesak pihak manajemen untuk segera melunasi kewajiban finansial mereka. Fenomena ini memantik kemarahan publik atas buruknya profesionalisme industri media terhadap hak para pekerja seni di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lagi rame ada stasiun TV yang ternyata tidak membayar artisnya, guys. Jadi artisnya ini tidak dibayar ya. Dan artis-artisnya ini pada speak up, guys ya. Salah satunya ada Mbak Inul Daratista yang speak up sampai miliaran rupiah katanya nggak dibayar, guys. Kalian pasti tahu stasiun TV ini stasiun TV apa ya kan, karena beritanya lagi heboh, guys, lagi heboh ya. Jadi buat teman-teman yang tahu coba kalian tulis di kolom komentar. Guys, update soal polemik honor Inul Daratista. Inul akhirnya minta maaf ke Antv setelah masalah honor program Rumah Idaman tahun 2022 selesai. Menurut Inul, pembayaran akhirnya dibereskan oleh via company yang menangani pengadaan talent. Dia juga bilang sengaja colek Antv di media sosial karena udah nggak tahu lagi harus menagih kemana. Buat Inul ini bukan cuma soal nominal, tapi soal menghargai kerja keras pekerja seni. Di akhir, Inul berterima kasih atas respon cepat dari via company dan Antv yang akhirnya menyelesaikan persoalan tersebut. Yang lagi rame wargi Dahlia, artis-artis ini pada nagih ya ke salah satu TV swasta wargi Dahlia ya, belum dibayar-bayar katanya. Kemarin nanti sempat lihat postingan dari Mak Vera, ya Mak Vera yang sering main juga ke Radio Dahlia. Wargi juga pasti tahu ya Mak Vera ini sempat pegang almarhum Olga dan masih banyak juga artis-artis yang lainnya. Itu ternyata ada TV yang masih ngutang banyak katanya wargi Dahlia ya, belum dibayar-bayar dari dulu sampai sekarang. Nah, diikuti juga ini ternyata wargi Dahlia yang membuat berita ini tambah heboh karena ratu ngebor kita Mbak Inul. Mbak Inul juga kemarin itu posting ya, melontarkan tagih yang sudah mencapai miliaran rupiah wargi Dahlia ke salah satu TV swasta ini. Ya, diposting juga nih sama Mbak Inul. Gara-gara sudah ada yang memulai katanya, jadi Mbak Inul pun ikut meramaikan. Dan totalnya wargi Dahlia yang belum dibayarkan nyampe miliaran rupiah wargi Dahlia. Udah dari zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang katanya belum dia bayar-bayar. Aduh, ini rame ya wargi Dahlia jadinya ya. Jadi terkuak wargi Dahlia. Kita yang tadinya menonton ya wargi Dahlia jadi tahu deh. Ternyata ya ada juga masalah-masalah hutang piutang antara TV sama artis ya. Tunggu. Inul Daratista tagih stasiun TV yang nunggak honornya di medsos. Totalnya sampai miliaran rupiah. Mana gaya-nagihnya kayak ibu-ibu Facebook, pakai pasang story. Apa tidak malu itu stasiun TV? Kita zoom saja biar puas bacanya. Pada heboh belum dibayar TV. Yang disiplin dan rapi itu Indosiar Group, MNC Group, Trans TV Group. Oh, jadi itu yang rapi. Yang kampret itu cuma Antv. Fix masalahnya sama Antv. Itulah sisi buruk dari dunia keartisan. Pasti aja ada yang nunggak seperti ini. Sedikit mau cerita pengalaman saya bermain film. Dulu saya pernah bermain film di sebuah film pendidikan berjudul Ketika Bung DND, menceritakan tentang presiden pertama kita Soekarno waktu dibuang di kota ND atau di Kabupaten ND, Flores NTT. Film itu disutradarai oleh Viva Westi, diperankan oleh Baim Wong, Paramita Rusady, dan juga The Legend Tio Pakusadewo. Saya tuh pernah curhat ke salah satu kru film. Saya bilang begini, menyampaikan impian saya. Ya, saya mau ikut itu pemilihan
penyanyi-penyanyi itu tuh kan reality show. Dia berapa? Ada dia akan sebut dia namanya. Cerita punya cerita, terakhirnya dia jawab begini, kau yakin ingin ikut acara-acara seperti itu? Kau tahu tidak acara itu? Itu semua settingan. Kamu yang punya cerita hidup menarik saja yang akan bisa bertahan. Terus dia tanya, kau punya cerita hidup apa yang menarik? Mungkin ada konflik dalam keluarga atau ada sama. Saya punya konflik dalam keluarga, tapi untuk apa saya angkat di situ? Katanya iya harus. Kalau kau tidak mau ya kau akan pulang lebih awal. Saya bilang, what? Masa harus seperti itu? Ya katanya, ya kalau kau orangnya senang ingin buka-bukaan di depan umum ya silakan aja. Terus dia bilang, yang kau lihat di media dan televisi itu tidak semuanya benar. Ada hal yang memang sengaja disetting, ada hal yang memang sesungguhnya. Artis-artis itu terlihat kaya karena mereka terlihat sibuk warawiri di televisi, di media, atau di majalah. Tapi sebenarnya duit mereka itu tidak semua mereka terima tepat waktu. Ada yang masih di PH, yang masih ditunggak seperti ini. Masalahnya Inul ini ya. Ada yang memang langsung dibayarkan. Nah, artis ini kan dituntut untuk selalu glamor nih. Mereka harus hidup hedon karena dari awal sudah menunjukkan image itu. Makanya tidak sedikit banyak artis yang terjebak dalam kehidupan hitam, kehidupan gelap, dan kriminal. Seperti prostitusi online dan juga narkoboy. Belum lagi penggelapan, penipuan. Banyak kok artis yang melakukan hal itu. Demi apa? Demi hedon, demi glamor. Karena terlanjur membuat image-nya seperti itu. Tapi tidak semua. Ada juga yang tidak seperti itu, yang akhirnya buka usaha untuk sampingan. Makanya sebagai fans itu kita seharusnya tuh lebih paham. Dan jangan tambah menuntut mereka, membebani mereka untuk selalu sempurna. Karena memang mereka sudah terjebak sih di dalam lingkaran hidup yang menuntut mereka untuk as always stunning, always terlihat glamor dan sempurna. Nah kan artis-artis lihat ya kan, mencuat kembali lagi masalah, kiranya masalah yang udah 10 tahunan lalu tuh udah beres ya. Bayaran ternyata artis sampai sekarang ini banyak yang membungkam gitu kan. Salut untuk para beberapa selebriti yang benar-benar berani pakai TikTok gitu kan, menagih gitu kan, menagih bayaran ini tidak pernah kunjung beres ya kan. Termasuk juga manajer tuh ada di situ ya kan tadi. Nah Doki juga nggak paham banget karena pernah ikut andil ya menjadi bintang tamu ceritanya jadi artis pernah nih, ada beberapa fotonya untuk variety show, talk show lah apapun itu yang ada di TV ya kan. Malah Doki lebih jauh nih. Kalau Mavera kan 2017-an 2019-an lah. Ya Dokin dari 2015 ya, waktu zamannya talk show, variety show tuh lagi menjamur di mana-mana ya kan. Dan kebetulan Doki sebelumnya juga udah pernah berkarya lah di dunia entertain, Stepping Stone udah pernah ada di FTV, segala macam produksi lah. Makanya kalau waktu itu ya Doki masuk variety show, talk show memang udah ada jalurnya ya kan. Dan pentingnya punya manajer ya. Walaupun sekarang kalian bisa independen sebagai influencer ya, tiktokers ya, streamer segala macam, tapi pentingnya kalian punya saudara yang ngerti namanya finance atau yang ngedampingin dah untuk scheduling. Penting kalau udah kayak begini wow ya kan. Apalagi sekarang mah kan modalnya barter promo, kalian diundang ke TV aja udah apalagi sekarang ada podcast ya kan. Ini doktrin aja ya, kalau dulu kita diundang talk show, variety show, lu setidaknya harus ada modal, lu pernah ada di layar kaca ngapain gitu kan. Jadi belum ada tuh namanya viral-viral. Atau enggak dulu tuh masih ada tema kalau talk show, variety show tuh, dan lu diundang karena memang lu berkompeten dan ngerti ya untuk mewakili gitu kan, untuk berbicara topik ini, mewakili misalnya anak muda atau apa tuh ada. Nah Doksi kayak begitu ya kan, satu topik yang lagi happening ya kan. Itu juga bayarannya Doksi udah dikasih tahu sama manajer, kamu nanti kalau dibayar jangan ngarepin langsung ya. Kalau kayak Bunda Isda kan dia bilang seminggu ya, karena mungkin udah artis senior. Waktu itu Doki kan masih artis 2-3 tahun baru muncul, beberapa bulan, 3 bulan paling cepat, sebulan juga itu mungkin harus neror dulu ke pihak finance dari si program tersebut ya kan. Pentingnya punya manajer kaya itu bener. Untung apa? Kan kita ada lifestyle, kita ada namanya sepak terjang sebagai public figure, harus terus mempertahankan strata sosial kan. Ditalangin sama manajer Dokcin semuanya. Biar kamu tetap rolling, masalah bayaran biar aku ntar yang namanya demo ke orang-orang finance program yang kamu masuk gitu kan. Bahkan kalau untuk artis-artis ya kan, wah itu benar-benar diusahain banget ya. Bahkan sampai ada yang, kalau kata Bunda Isda, ada yang seminggu, bahkan ada yang 3 bulan sampai tahunan. Dan bahkan seperti ini, dan ini tuh udah menjadi satu sejarah yang kita semua udah pada tahu ya, cuma males aja diangkat, diusahain. Kalau nggak ada ya wis lah gitu kan. Apalagi semakin minimnya dunia pertelevisian sekarang, nggak bisa diarepin ya kan. Program-program udah pada hengkang semua, acara TV juga udah jarang kan ada variety show, talk show, banyaknya acara ulangan lah, program luar lah, atau program lomba-lomba ya kan, yang penting mah barter promo. Untuk bayarannya sendiri perlu kalian tahu ya, waktu zamannya Dokcin itu sekitar 500.000 standarnya segitu. Gua nggak tahu kalau sekarang masih sama apa enggak, malah diminta barter promo kayaknya ya kan.
Apalagi kan kalau misalnya yang acara program kita tahu nih suka ngambil dari Tok ini kan yang muncul-muncul terus di sana secara viral gratis gitu. Di sana yang penting diundang TV, perlunya ada Lina Mukerzi nih. Nah, salah satu nih ya, tapi kalau Lina Mukerzi kan di podcast ya kan dia bilang dia pinter-pinter, untung Lina orangnya belak-belakan tuh, ya kan? Dia minta ke salah satu podcast yang undang dia, nggak dibayar ternyata kan? Dia udah tahu, nah makanya dia minta hadiah bawa pulang jajan kayak apa dikasih sepatu katanya kan? Podcast juga mereka mau bayar artisnya atau yang diundangnya nggak belum tentu, paling dikasih uang jalan segala macam, itu juga udah dikoordinasiin dulu, ya kan? Makanya yang terkenal di sosial media, ya ujung-ujungnya kembali lagi ke sosial media ya. Untung-untung kalau memang lu bisa namanya curi-curi kesempatan. Nah, artis aja yang paling gede ya, yang udah senior di talk show variety show paling besar berapa? Nggak nyampe lebih dari 5 juta. Itu juga tetap harus namanya di pending dulu bayarannya, ditumpukin dulu. Ya itu jadi kerjaannya apa yang capek manajer. Jadinya kadang manajer juga harus nutupin dulu ya. Makanya kalau cari manajer, ingat manajer yang berduit. Jangan manajer yang ngandelin dari kita. Mau jadi artis ngambil jalan pansos cepetnya gitu kan, muncul-muncul variety show kagak ada duit yang keburu jumpalik lagi ya kan, karena nggak bisa mempertahankan lifestyle, ujung-ujungnya nanti jadi apa kan, bukan jadi artis gitu, artis sesaat ya kan. Nah ini untuk kalian nih, khususnya di era sekarang, kalau misalnya di undang-undang TV jangan langsung langsung undang TV, enggak, itu barter promo, kecuali lu pinter pahit-pahitannya ya kan. Perlu kalian tuh punya manajer atau orang yang ngerti data finance ya, apalagi di sekarang ada podcast segala macem ya, ada pahit-pahitnya, uang jalan kek ya kan, uang ganti transport atau misalnya hadiah kayak pahit-pahitannya cuek aja kan, mumpung lu lagi dicari lu manfaatin, demi bukan mata duitan atau bagaimana ya, kita kan transport pakai biaya semuanya ya kan. Nih kalian semua yang di viral-viral di berbagai macam platform ya, harus ada pahit-pahitnya, harus ada ngerti. Memang bagus kalau kalian jadi manajer untuk diri sendiri, tapi kalau untuk zaman sekarang kalian bisa jadi manajer untuk diri sendiri ya, perlu namanya orang yang ahli, kita nggak pernah tahu, apalagi kan platform penjembatani kalian untuk go nasional, stigmanya masuk TV itu masih punya harga diri, itu masih ada gitu kan. Tapi ini juga lebih penting, apalagi ke beda kota ya kan, jangan sampai kayak artis ini terus yang senior ini aja justice bayarannya aja belum ada. TV udah banyak yang mulai gulung tikar kan, ngambilnya ke online artis-artisnya kan, buru-buru setiap hari tuh, yang kayak di salah satu TV yang tadi Dokin bilang nyomot-nyomot dari viral-viral gitu kan. Makanya kalian gak aneh kan ngeliat kalau di variety show sekarang, talk show sekarang ya kan, program-programnya artisnya diundangnya siapa? Ono melulu. Mereka udah tahu gak dibayar, yang penting mah gue masuk variety show.